ada kelebihan kita jadi manusia itu justru karena ketidaktahuan kita. Kita tentu hingga detik ini tidak melihat surga langsung, tidak melihat neraka langsung. Apalagi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selalu ada teori. Dan ini dibenarkan oleh semua ulama. Karena ini nas. Nas itu mansus. Dan itu diantara kelebihan Rasulullah SAW adalah diutus kafatalinnas untuk semua orang. Sehingga ada orang ditanya, dengan apa kamu tahu kalau Tuhan itu satu? Orang ini dengan enteng menjawab, Innal isnaini, angka 2, 3, 4 dan seterusnya. Nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Jadi segampang itu nerangkan ayat qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Karena angka itu 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun. Nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Semua itu asal-usulnya. Begitu juga, begitu gampangnya Syekh Nawawi Al-Bantani menerangkan. Kenapa bismillah itu dimulai berbicara kan alif. Tapi kalau bismillah dimulai dari satu ba. Ba itu ada titik satu. Anda gambar kambing, gambar apa saja. Gambar Anda entah baik, entah jelek. Itu tetap dimulai satu titik. Nah, satu titik ini nuktotil wujud. Asal-usul wujud. Sebab itu kitab I'anatul Thalibin, tadi Habib Nabil cerita sanad-sanadnya Mbah Mun. Sebetulnya kalau boleh angkuh, yang berhak cerita itu saya, karena kitabnya milik saya. Tapi beliau tak kasih terus cerita, ya Alhamdulillah. Ada penyambungnya. Nanti tak kasih lagi beliau. Ya memang yang paling berhak beliau, karena turunannya itu. Tapi kitabnya dari saya, jadi ya satu-satu. Kitab I'anatul Thalibin itu dikarang oleh ulama top. Namanya Sayyid Abi Bakar Sato. Beliau punya murid yang sangat terkenal di Indonesia. Namanya Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Syekh Mahfud ini punya murid diantaranya yang paling terkenal tentu Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi kemudian kitab I'anah ini populer sekali untuk menerangkan fikih di Indonesia. Termasuk cerita bahwa wujubul jihad itu wujubul wasa'il lal maqasid. Jadi jihad itu wajib, itu wujubul wasa'il lal maqasid. Kita mencari kisaran. Sekiranya dakwah itu bisa tidak dengan jihad, dengan pengajian kayak Majelis Rasulullah, kayak Majelis Nurul Mustafa, kayak kiai kampung, itu sudah cukup karena sudah isolul maksud, orang sudah menjadi kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ketika Sayyidina Ali diutus di beberapa peristiwa, termasuk di Khaybar, Sayyidina Ali didhawuhi la ayyahdiyawu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am. Ada satu saja yang Islam karena kamu itu lebih baik daripada kemenangan. Nah, kemudian ini supaya otoritatif menghormati masjid ini, Masjid Istiqlal, masjid yang luar biasa bersejarah. Saya baca keterbatasan kita, tapi ini menjadi kelebihan. Ini hadis di Shahihul Bukhari. Nanti sebagian materinya saya tinggal supaya ini tadi otoritatif tadi supaya semuanya paketan. Ini hadis dari Shahihul Bukhari sehingga Anda tidak perlu tanya ini Sahih apa enggak. Karena ini di Sahih Bukhari ikutnya nomor hadisnya itu 6408. Monggo kalau mau dihafal. Biasanya jenengan kan hanya hafal Arba'in Nawawiyah. Ini hadis ini nomor 6408. Ada keterbatasan yang akhirnya menjadi kelebihan kita, yaitu kita tidak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat para malaikat ditanya, apakah mereka yang membaca tasbih di sini, misalnya di Istiqlal ini, ngerti saya, kata Allah. Kata malaikat, tidak tahu. Fayaqulu hal ra'auni. Qal fayaqulu nala wallah ma ra'auka. Qal fayaqulu kaifa la ra'auni. Yaquluna la ra'auka kanu asadda laka ibadatan wa asadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan manusia itu ngerti engkau ya Allah, maka tasbih mereka ini akan lebih dari kita. Saya beri contoh, ini terutama untuk zuriat Rasulullah SAW. Nabi itu manusia, basar. Tapi lakal basar. Nabi ketika muji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini supaya kalau sholat jangan hayati. Misalnya pertama muji begini.
Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Kebanyakan di Jawa memang baca pakai rofaknya mil'u. Tapi di beberapa sanad dibaca mil'a, itu urusan Arab lah. Engkau itu saya puji seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi itu nggak keren. Karena langit ini tetap maksurah. As-samawat ini, apapun luasnya langit itu tetap terbatas. Bumi apapun luasnya juga terbatas. Apa yang diteruskan oleh Rasulullah SAW? Wa min umasyi'na min say'in. Dan pujian saya ini ya Allah sesuai kehendakmu, sejumlah kehendakmu. Karena ini yang tidak terbatas. Begitu juga ketika Nabi dengan perbatasan sebagai manusia, bukan sebagai Habibullah, atas nama manusia. Nabi itu punya dua sisi. Kadang sebagai basar, kadang sebagai Habibullah. Dan sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Saya ulang lagi, sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Ketika Nabi sebagai basar, ngendikan begini. La nufsihan Allahumma lakal hamdu hamda yuafi ni'amaka, misalnya pakai mukhatab wa yukafi mazidak. Kita memuji engkau ya Allah dengan pujian yang sesuai jumlah nikmatmu. Wa yukafi mazidak, dan bisa berseratian dengan tambahan-tambahan nikmat. Tapi apapun luasnya nikmat itu terbatas. Sehingga Nabi nambahi, la uksi sanaan alika anta kama atneta ala nafsik. Saya muji ini tidak terhitung. Sama sejumlah pujian yang engkau lakukan. La uksi atau la nuksi sanaan alika anta kama atneta ala. Sehingga ini kreasi-kreasi Bani Adam yang malaikat itu tidak bisa. Saya ulang lagi. Ini kreasi-kreasi Bani Adam yang bakat malaikat itu tidak bisa. Ini saya baca di kitab Fathul Bari, ini sarahnya kitab Bukhari.